Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih dalam hadis-hadis awal yang beliau sebutkan. Kita masuk kepada hadis As-Sabi Asyar, hadis yang ke-17 tentang ketika seorang dia tidak beres dalam kencingnya, ya, maka ini termasuk bagian dari al-kabair, termasuk dosa besar. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau menceritakan marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi katakan innahuma la yu'adzabani. Keduanya sekarang ini sedang disiksa, sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan kedua penghuni kubur ini tidaklah diadab fi kabirin karena sesuatu yang besar menurut anggapan mereka. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Jadi orang yang pertama disiksa dalam kuburnya karena dia la yastatiru minal baul. Dia tidak menjaga dirinya dari buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamsi bin namimah, maka dia berjalan itu mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rotbatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasaqaha nisfain, maka Nabi belah pelepah kurma menjadi dua bagian. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, maka Nabi menancapkan, ya, pelepah kurma yang sudah dibagi dua tadi di setiap kubur kedua orang tadi. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kenapa engkau menancapkan pelepah kurma pada kubur orang ini? Qala, maka kata beliau, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan siksa kedua penghuni kubur ini, adab kedua penghuni kubur ini Allah ringankan hingga pelepah kurma tersebut mengering atau sebelum pelepah kurma tersebut kering. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau masukkan dalam Kitabul Wudu dalam bab minal kabair, termasuk dosa besar, alla yastatiru min baulih, orang yang dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Jadi boleh jadi seorang dia buang air kecil, kemudian ada percikan air kecil yang ini statusnya najis, kena badan, kena tangan, atau kena bajunya. Demikian juga beliau masukkan dalam Kitabul Janaiz dalam bab al-jaridah alal qabr, yaitu pelepah kurma di atas kubur. Demikian juga dalam bab adabul qabri minal ghibah wal baul, adab kubur karena sebab ghibah, menggunjing, demikian juga karena al-baul, buang air kecil yang tidak beres tadi. Demikian juga belum masukkan dalam Kitabul Adab, yaitu babul ghibah, bab ghibah, dan bab an-namimah minal kabair. Mengadu domba ini termasuk bagian dari dosa besar. Adapun Imam Muslim, beliau membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim dalam Kitabut Thaharah,
beliau masukkan dalam babud dalil ala najasatil baul wa wujub al-istibra' minhu. Bab yang menjelaskan dalil najisnya air kencing dan wajibnya seorang dia menjaga diri darinya. Jadi jangan sampai seorang dia bermudah-mudahan ketika buang air kecil kemudian terkena najis dari kencing yang dia lakukan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas, beliau Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, yaitu putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah habrul ummah wa bahrul ilm. Beliau adalah orang yang termasuk memiliki ilmu luas dari kalangan umat ini. Dikatakan bahrul ilmi, lautan ilmu, wa turjumanul Quran. Beliau juga ahli dalam Al-Quran, ahli menafsirkan Al-Quran. Dan beliau adalah min abrazi ulama'is sahabah, termasuk ulama terkenal di kalangan para sahabat. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat, maka termasuk ulamanya para sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rawa anhu jam'un minas sahaba wa khalqum minat tabi'in. Maka meriwayatkan dari beliau sejumlah orang sahabat, demikian juga para tabi'in. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini tersebar baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian juga dalam Kitabus Sunan, dalam kitab-kitab Musnad. Maka ini ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah kepadanya Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah fahamkanlah dia dalam agama. Maka meskipun beliau termasuk sahabat yang junior, sahabat yang masih muda, akan tapi semangat untuk menuntut ilmu sehingga menjadi salah seorang ulama dari sahabat. Maka di sini dalam Islam yang terhitung itu tidak hanya usia seseorang. Boleh jadi orang itu masih muda, akan tapi dia semangat dalam belajar, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu yang benar, ilmu yang matang, maka dia menjadi orang yang mulia. Bahkan boleh jadi lebih dimuliakan dari orang-orang yang usianya lebih tua dibandingkan dengan dia. Kenapa ini ditinggikan dengan ilmunya? Jadi orang ini ditinggikan dengan ilmu. Kemudian hadis ini sekali lagi menjelaskan tentang uqubatin namam, hukuman bagi orang yang mengadu domba, demikian juga alladzi la yastatiru min baulih, orang yang dia tidak berhati-hati saat buang air kecil. Jadi nanti ada dua makna terkait la yastatiru fi baulih. Kemudian di dalam hadis ini bahasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'addaban. Kedua penghuni kubur ini sekarang sedang diadab. Jadi sekarang sedang diadab. Wa ma yu'addabani fi kabirin, dan keduanya tidak diadab karena perkara yang besar. Maknanya di sini fi amrin kana yukabbiru alaihima, dalam perkara yang menurut keduanya ini bukan perkara yang besar. Au yasuku fi'luhu lau arada an yaf'alahu, atau menyusahkan apabila seorang dia harus melakukannya. Yaitu yang pertama at-tanazzuh minal baul, bersuci yang benar setelah buang air kecil, dan tarkun namimah, meninggalkan adu domba. Jadi meninggalkan adu domba. Oleh karena itu anggapan atau yang dimaksudkan oleh Nabi wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak disiksa, tidak diadab karena sesuatu yang besar, ini bukan berarti dua hal ini remeh dalam syariat. Namun
dua hal ini diremehkan oleh penghuni kubur tadi. Padahal kedua hal ini termasuk di antara sebab yang menjadikan seseorang diadab atau disiksa dalam kuburnya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, bala innahu kabirun. Padahal kedua masalah ini adalah sesuatu yang besar menurut syariat. Jadi menurut syariat ini sesuatu yang besar. Maka yang pertama, la yastatiru minal baul. Orang yang dia tidak yastatiru minal baul. Maknanya, la yatahaffadu minhu. Dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. An yamassa jasadahu wa thiyaba. Boleh jadi percikan air kencingnya kena ke badannya atau kena ke bajunya. Jadi kencingnya sembarangan sehingga ada potensi air kencingnya tersebut mengenai badannya, ya kan? Atau mengenai bajunya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ada musatril aurah. Dia tidak menutup auratnya. Artinya kencing sembarangan di tempat yang terbuka, maka ini makna dari la yastatiru minal baul. Kedua hal ini terlarang. Jadi baik orang dia kencing di tempat tertutup, namun sembarangan, ya kencing sambil berdiri, ya. Kemudian ada potensi itu kena percikan air kencingnya mengenai badannya atau bajunya, maka ini masuk dalam larangan hadis ini. Atau makna yang kedua, dia kencing di tempat yang terbuka dilihat oleh orang. Ini dia kencing di tempat yang terbuka dilihat oleh orang, maka ini termasuk di antara makna la yastatiru minal baul. Jadi maknanya dua tadi. Kemudian yamsi bin namimah, dia berjalan mengadu domba. Namimah itu maknanya naklu kalami ghairihi lil akharin. Menukil ucapan orang kepada orang lain. Jadi menukil ucapan seseorang kepada orang lain. Kalau kata Syekh Salim bin Al-Hilali, wa tazyinuhu bil kadhib ala wajhil fasad wal ifsad. Dan dia hiasi dengan kedustaan, kebohongan, tujuannya apa? Ala wajhil fasad. Itu yang merupakan kerusakan, yani merusak hubungan antara dua orang. Ini namimah. Dia katakan kepada si A, si B demikian, dia katakan si B, si A demikian. Yang tujuannya untuk merusak hubungan antara kedua orang ini. Inilah yang disebut dengan yamsi bin namimah. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna secara umum dari hadis ini bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, fakasafallahu lahu min ta'dibi man fihima. Maka Allah perlihatkan kepada Nabi, buka untuk beliau, bahwasanya dua orang yang berada di kubur tersebut sedang diadab. Bisimai aswatihima, yaitu Nabi mampu mendengar suara dari keduanya. Jadi mampu mendengar suara dari keduanya, ini dibukakan oleh Allah. Wa an sababi dzalika at-ta'dib, dan sebab dua orang di kubur ini diadab. Jadi sebab diadab atau disiksa. Dan ketika itu Nabi ma'a jama'atin min ashabi. Beliau bersama beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi SAW beritakan kepada mereka tahdiran min asbabil adab, dalam rangka memperingatkan supaya mereka tidak terkena adab ini. Wa bayyana Rasulullah SAW anna sababa ta'dibihima amrun la yasuku alaihima. Bahwasanya sebab mereka diadab dalam kuburnya perkara yang aslinya enggak sulit untuk mereka hindari. Lausa adalik, seandainya mereka mau. Wa in kana kabiran fi uqubatihi, namun hukumannya besar. Amma ahaduhuma, yang pertama itu sababu ta'dibi, sebab orang ini diadab dalam kuburnya, annahu kana la ya'tani bit-thaharah, tidak memperhatikan masalah bersuci, allati hiya a'dhamu syartin li sihhatis shalah, yang ini merupakan syarat terpenting dari salat. Fa kana la yastabri'u min bauli, dia tidak menjaga diri
dari air kencingnya. Jadi boleh jadi percikan air kencingnya kena ke badannya atau ke pakaiannya. Wala yatanazzahu minhu, atau dia tidak bersuci darinya. Wa amathani, adapun yang kedua, fasababu ta'dibi, sebab penghuni kubur ini disiksa, annahu kana yas'a bit tafriq bainal muslimin bin namimah. Dia selalu berusaha membuat perpecahan, merenggangkan hubungan di antara kaum muslimin dengan namimah. Jadi dengan adu domba. Allati biha fasadu datil bayin, yang dengan tersebut merusak hubungan antara dua orang, wa tadmir al-mujtama, merusak masyarakat. Jadi menghancurkan hubungan di tengah-tengah masyarakat. Bi ihdatsil adawah, karena akan menimbulkan permusuhan, wal bagdo, kebencian, wasahna, juga kebencian, bainahum, di antara mereka. Maka ini dua dosa besar yang menjadikan seorang dia diadab dalam kuburnya, meskipun penghuni kubur ini menganggapnya suatu yang ringan. Maka dikatakan wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidak diadab karena sesuatu yang besar. Ini menurut anggapan mereka. Jadi ini menurut anggapan keduanya. Baik, faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, itsbatu adabil qabr. Hadis ini dalil yang menetapkan adanya adab kubur. Jadi hadis ini di antara dalil yang menunjukkan adab kubur itu ada. Wa annahu yakunu lil kafir kama huwa lil muslim. Maka adab kubur ini berlaku untuk orang kafir, demikian juga bagi orang muslim. Wa fihi, maka hadis ini juga menunjukkan raddun ala man ankarahu minal mubtadi'ah qadiman wa hadithan. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, bantahan bagi orang-orang yang mengingkari adab kubur. Jadi bantahan bagi mereka. Kenapa? Karena terkait dalil adab kubur ini urutihi fil Quran, ada dalam Al-Quran, wa tawaturi adillati. Bahkan dalil-dalilnya mutawatir. Jadi dalil terkait adab kubur ini sangat banyak. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, maka beliau mengatakan walana aidon ahaditsu sahihatun wa ahbarun mutawatiratun. Maka kami juga memiliki hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir tentang adab kubur. Demikian juga Abil Is Al-Hanafi dalam dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, Sarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabr wa naimihi. Maka terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang adab kubur dan nikmat kubur. Liman kana lidzalika ahlan, ya tentu bagi para ahli hadis yang faham terkait dengan hal ini. Demikian juga soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat dalam kubur, Munkar dan Nakir. Fayajibu i'tiqadu thubuti, maka wajib meyakini hal ini. Ini wajib meyakini sahnya dalil-dalil ini, lidzalika wal imanu bihi, dan mengimaninya. Wala natakallamu fi kaifiyatih, namun kita tidak berbicara bagaimana adab kubur. Kaifiyahnya seperti apa, ya kan? Id laisa lil aqli wukufun ala kaifiyatihi, karena akal tidak sampai untuk mengetahui kaifiyah atau hakikat dari adab kubur tersebut. Yang jelas adab kubur itu ada. Demikian juga As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan faqad tawataratil ahaditsu bidzalika muakkadatun ila sittatin wa isrina nafsan minas sahabah. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab kubur ini sangat kuat, diriwayatkan oleh sittatin wa isrin, oleh 26 sahabat. Maka ini sampai derajat mutawatir. Ini sampai derajat mutawatir. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala,
Beliau mengatakan tawataratil ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi adabil qabr. Maka hadis-hadis dari Nabi tentang adab kubur ini statusnya mutawatir. Jadi derajatnya mutawatir. Saking banyaknya maka tidak selainnya seorang dia mengingkari akan hal ini. Jadi adab kubur ini dalilnya sangat banyak. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, fa amma ahaditsu adabil qabri wa mas'alatu munkarin wa nakir fa katsiratun mutawatirun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, maka ini sangat banyak mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua perkataan ulama ini menunjukkan bahwasanya memang adab kubur itu ada. Jadi adab kubur itu ada. Adapun dalil dari Al-Quran, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah di surah Ghafir. Ayat 46 Allah katakan, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Maka neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun, ya, guduwa wa asyiyan, di pagi hari dan petang hari. Wa yauma taqumus saah, maka ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Maka masuklah Fir'aun dan kaum yang membelanya ke dalam adab yang pedih, adab yang keras. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada dua adab. Yang pertama, an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun. Jadi di pagi dan petang hari. Di mana ini adab kubur. Jadi ketika Fir'aun itu diadab dalam kuburnya, maka dinampakkan baginya neraka. Yaitu di pagi dan petang hari. Oleh karena itu setelahnya Allah katakan, wa yauma taqumus saah, ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Maka dikatakan oleh malaikat, masuklah wahai Fir'aun, demikian juga kaumnya ke dalam adab yang keras. Maka ini menunjukkan dalil bahwasanya adab kubur itu ada. Jadi Allah bahwasanya jelaskan di antara adab yang Allah berikan kepada Fir'aun, dinampakkan api neraka setiap pagi dan petang. Nanti setiap pagi dan petang. Demikian juga di ayat yang lain, misalkan di surah Nuh ayat 25 Allah katakan, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu nara. Disebabkan karena khati'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, ughriku, maka mereka ditenggelamkan. Wa fa'udkhilu naron, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka huruf fa di sini, fa'udkhilu naron, maka fa itu kata para ulama tufidut tartib wa ta'kib. Dia memberikan faedah urutan wa ta'kib dan tanpa jeda. Nanti tanpa jeda. Oleh karena itu neraka yang dimaksud dalam ayat ini adalah alam barzah. Artinya ketika Allah mengadab kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang membangkang kepada beliau, maka Allah tenggelamkan mereka, kemudian langsung Allah bakar mereka di alam barzah. Apa dalilnya? Karena Allah gunakan tadi huruf fa tadi. Jadi kata Allah, mimma khati'atihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Maka ini menunjukkan musibah itu karena dosa. Kenapa Allah tenggelamkan kaumnya Nabi Nuh? Mimma khati'atihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Ughriku, maka mereka Allah tenggelamkan di dunia. Kemudian fa'udkhilu naro, setelah itu setelah mereka mati langsung dimasukkan ke dalam api. Nah, api di sini kata para ulama karena Allah gunakan fa, bukan api yang ada di neraka, namun ini api atau yang membakar mereka di alam barzah. Jadi ini menunjukkan adanya siksa kubur. Ini adanya siksa kubur. Jadi dalilnya tadi di surah Ghafir, ya. Yang kedua di surah Nuh. Adapun dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu di surah Al-An'am ayat 93 Allah katakan,
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Maka para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu, nyawa kalian. Al-yawma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Maka di hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kalian selalu mengatakan tentang Allah perkataan yang tidak benar. Maka di dalam ayat ini Allah katakan al-yawma. Itu pada hari ini menunjukkan bahwasanya adab yang dimaksud bukanlah adab di neraka. Kenapa? Karena disebutkan pada ayat ini Allah cabut nyawa mereka. Jadi Allah cabut nyawa mereka. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ini malaikat mukul tangan mereka sambil mengatakan keluarlah nyawa kalian. Jadi maka dicabut nyawanya oleh Allah. Setelah itu Allah katakan al-yauma tujzauna adabal hun. Maka pada hari ini mereka dibalas dengan adab yang menghinakan. Itu artinya Allah langsung menyiksa, mengadab mereka di hari itu juga. Setelah mereka mati langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Di alam barzah. Jadi bukan di neraka. Maka ini di antara dalil dari Al-Qur'an ya, yang menunjukkan bahwasanya adab kubur itu ada. Demikian juga di surah Toha yang sering kita dengar, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka baginya ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Kata para ulama, sebagian ulama salaf menafsirkan ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan di alam barzah. Yaitu tatkala seorang dia diadab dalam kuburnya. Maka sekali lagi sangat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para ulama adanya adab kubur. Adapun dari hadis, ya hadis ini. Adapun dalil dari hadis Nabi di antaranya adalah hadis ini. Demikian juga hadis yang kita praktekkan, kita amalkan dalam sholat kita. Yaitu di akhir sholat kita setelah tasyahud, di antaranya kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Nabi katakan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwad billahi min arba'in. Maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min adabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adabil qabr, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri al-masihid dajjal. Jadi ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adab kubur itu ada. Jadi baik dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari perkataan para ulama. Dari perkataan para ulama. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang kedua dari hadis ini, kata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu taala, ar-raddu ala madhabil murji'ah al-khabith alladhi libabihi la yadru ma'al iman dambun wa la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Bantahan kepada pendapat orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan la yadurru ma'al iman dambun, dosa tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang. Wala yanfa'u ma'al kufri ta'atun, demikian juga kekufuran tidak dalam hal ini ketaatan tidak bermanfaat ma'al kufri, bersama dengan kekufuran. Maka menurut mereka iman itu mujarradut tasdik, sekedar membenarkan. Adapun kufur mujarradut takdzib, sekedar mendustakan. Dan iman menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal di sini
Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kubur, siksa kubur kepada orang yang dia dalam hal ini enggak beres ketika kencing, demikian juga namimah. Seandainya dosa ini enggak memiliki pengaruh apa-apa kepada keimanan, ya Allah tidak akan mengadab mereka. Maka ini bantahan kepada mereka bahwasanya dosa itu berpengaruh pada keimanan seseorang. Jadi yang benar dosa itu memiliki pengaruh kepada keimanan seseorang. Kemudian faedah berikutnya, adabul qabri yakunu 'ala ruhi wal jasad. Pendapat yang kuat, adab kubur ini berlaku untuk ruh dan jasad. Tidak hanya ruh. Jadi yang diadab itu ruhnya dan jasad seseorang. Ini pendapat yang kuat bahwasanya adab kubur ini berlaku untuk ruh dan jasad. Kemudian faedah yang lain, min asbabi adabil qabr. Hadis ini dalil di antara sebab seorang dia mendapatkan adab kubur ada mutanazzuhi minal baul. Tidak beres, tidak bersuci dari air kencing. Nah, dia kencing, kemudian boleh jadi dia tidak bersuci, tidak cebok, atau kencingnya sembarangan sehingga air kencingnya mengenai baju atau badannya. Oleh karena itu, Nabi SAW sebagaimana hadis Abu Hurairah beliau mengatakan aktsaru adabil qabri minal baul. Mayoritas adab kubur itu disebabkan tidak beres saat kencing. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan hadis ini hadis yang sahih. Maka jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dari sini kita tahu perkara yang menurut kita remeh, ya kan? Sekedar kencing, namun seorang ketika dia tidak perhatian terhadapnya, kencing sembarangan sehingga boleh jadi nyiprat ke bajunya, nyiprat ke badannya, kemudian dia tidak membersihkannya, ya kan? Teledor dalam masalah ini, inilah di antara sebab seorang disiksa dalam kuburnya. Kemudian faedah yang lain, ada mutanazzuhi anin najasat. Seorang dia tidak membersihkan diri dari sesuatu yang najis min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Jadi seorang yang ketika kencing dia tidak perhatian sehingga najis atau air kencingnya yang statusnya najis ini mengenai badan atau bajunya, maka ini min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena orang yang melakukannya itu diancam dengan adab kubur. Jadi diancam dengan adab kubur. Tidaklah dengan ancaman yang demikian kecuali itu bagian dari dosa besar. Baik, kemudian faedah yang lain, an-namimah bainan nas min kabairid dzunub. Hadis ini juga dalil namimah, mengadu domba, menukil satu berita ya, dari seseorang ke orang lain yang tujuannya untuk merusak hubungan, baik itu nyata demikian atau disertai kebohongan, ya, maka ini termasuk dosa besar. Jadi ini termasuk dosa besar. Kenapa? Ya diancam dengan adab kubur. Jadi orang yang melakukannya dia diadab dalam kuburnya. Baik, kemudian faedah berikutnya, ini faedah yang penting, la yajuzu istisgharul ma'asi wad dzunub. Hadis ini dalil tidak boleh seseorang meremehkan, menganggap kecil perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Tadi dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, wa ma yu'addabani fi kabirin. Keduanya tidak diadab karena perkara yang besar. Bukan menurut syariat tapi menurut anggapan dua orang ini. Jadi orang ini menganggap namimah biasa saja, ya. Dia anggap bahwasanya ya kencing kemudian enggak cebok atau kena baju ya biasa saja, ya kan? Maka ini perkara yang menurut mereka kecil, ya, padahal besar menurut syariat. Maka dari sini seorang tidak boleh istisgharul ma'asi, menganggap kecil, menganggap remeh maksiat. Menganggap kecil, menganggap remeh perbuatan dosa, enggak boleh. Ya, enggak boleh ya demikian. Wal istihana bil wajibat, atau meremehkan perkara yang wajib. Al wajibat asyariyah.
Kewajiban yang ditetapkan oleh syariat dia remehkan. Wan nadhar ilaiha bi ainit tahqir. Jadi dia memandangnya dengan pandangan yang remeh, pandangan yang mengecilkan hal tersebut. Maka ini enggak boleh. Jadi sesuatu yang itu merupakan kewajiban, maka seorang jangan meremehkannya. Jadi jangan meremehkannya. Adapun dosa, maka jangan dianggap kecil. Jadi dosa jangan dianggap kecil. Kemudian faedah berikutnya, butlanu bid'ati taqsimiddin ila qasrin walubabin. Ini kata Syekh Salim bin Al-Hilali, hadis ini menunjukkan tidak benarnya membagi agama ada yang isi dan kulit. Jadi agama itu ada yang isi, ada yang kulit. Oh, masalah ini masalah cebok setelah kencing, ini bagian kulit, biasa saja. Maka ini tidak tepat. Maka ini tidak tepat. Maka agama ini ya semuanya perkara yang penting. Maka jangan sampai seorang dia meremehkan dalam syariat Islam, ya, sehingga dia dalam hal ini statementnya, ya, pernyataannya, ucapannya atau tingkah lakunya menunjukkan dia meremehkan syariat. Maka ini sesuatu yang berbahaya. Baik, kemudian faedah berikutnya, baulul adami najisun. Hadis ini dalil kencing manusia itu najis. Jadi hadis ini dalil bahwasanya baulul adami najisun. Kencing kita itu najis. Walidzalika yajibu al-istibra'u minhu. Oleh karena itu wajib bagi kita menjaga diri, membersihkan diri darinya. Wa 'alal muslimi an yatanazzaha 'anin najasat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk yatanazzaha 'anin najasat. Dia membersihkan diri dari berbagai hal yang najis. Dia bersihkan dirinya dari berbagai hal yang najis. Baik, kemudian faedah berikutnya, wujubu izalatin najasati mutlaqan. Hadis ini dalil yang menunjukkan wajibnya menghilangkan najis secara mutlak. Jadi kalau ada sesuatu yang najis segera dihilangkan. Khilafan liman khassa al-wujub bi waqti sholati faqat. Beda halnya dengan pendapat sebagian orang yang wajib itu menghilangkan najis ketika waktu sholat. Selain itu dibiarkan saja. Maka ini kalau pendapat Syekh Salim bin Al-Hilali tidak tepat. Kalau ada sesuatu yang najis segera dihilangkan. Jadi baik itu di badan kita, di pakaian kita, di tempat sholat kita, maka segera dihilangkan meskipun kita tidak akan melakukan sholat. Terlebih lagi kita akan sholat. Maka dipastikan badan kita itu suci, baju kita demikian, tempat sholat kita juga demikian. Baik, kemudian faedah berikutnya, ini faedah yang penting, tahrimu ida'il muslim. Hadis ini dalil haramnya mengganggu seorang muslim. Bi ay wasilatin wa ala kullil ahwal, dengan sarana apapun dalam keadaan apapun. Enggak boleh ganggu seorang muslim atau menyakiti seorang muslim. Maka namimah ini bagian dari ida'ul muslim. Ini seorang yang dia menyebarkan atau menukil berita dari seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan, ini bagian dari ida'ul muslim. Dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dalam agama kita. Enggak boleh seorang dia menyakiti seorang muslim, mengganggu seorang muslim. Oleh karena itu kata Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul muslim afdol, wahai Rasulullah, muslim manakah yang terbaik? Maka kata beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah seorang muslim yang saudaranya yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka seorang muslim bukan orang yang kalau ngomong pedes, ya, bukan orang yang dia suka ganggu saudaranya dengan perbuatannya, dengan sikapnya, tidak demikian. Maka seorang muslim dia muslim yang hakiki, muslim yang baik adalah salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saudaranya muslim yang lain selamat
dari gangguan lisan dan tangannya. Baik, faedah berikutnya, hadis ini dalil wujubus satril aurah, wajibnya menutup aurat. Jadi hadis ini dalil wajibnya menutup aurat. Oleh karena itu salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan la yastatiru minal baul, dia tidak menutup diri dari kencing, artinya ada musatril aurah, dia tidak menutup aurat. Karena tidak menutup aurat merupakan sebab seorang diadab dalam kuburnya, maka ini menunjukkan menutup aurat hukumnya wajib. Jadi menutup aurat hukumnya wajib. Seandainya nggak wajib ya meninggalkan nggak masalah. Maka wujubus satril aurah, wajibnya seorang dia menutup aurat. Kemudian faedah berikutnya, jawazu dzikri adabi ahlil kubur limaslahatin syar'iyyah. Hadis ini dalil bolehnya seorang dia menyebutkan siksaan bagi penghuni kubur karena ada maslahat menurut syariat. Jadi kenapa Nabi sebutkan, keduanya ini sedang diadab dalam kuburnya kepada para sahabat, dan Nabi sebutkan sebabnya apa? Karena ada maslahat tadi. Jadi karena ada maslahat tadi. Dan faedah berikutnya, safakhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Nabi itu orang yang sangat sayang kepada umatnya. Jadi Nabi ketika lewat di dua kuburan, Allah beritahukan, Allah bukakan, Nabi itu tahu keduanya diadab dalam kubur dan tahu sebabnya, diberitahu sebabnya. Maka karena Nabi itu orang yang syafaqah, orang yang sangat sayang ala ummati, kepada umatnya, hatta alal usad, bahkan sampai ahli maksiat. Selama statusnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sayang. Jadi Nabi sangat sayang kepada umatnya sehingga beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah kemudian dibelah menjadi dua. Satunya ditancapkan ke kuburan orang yang pertama, satunya ditancapkan kepada kuburan orang yang kedua. Kemudian faedah berikutnya, as-syafa'ah qad takunu muaqqatan atau muaqqatatan ila haddin muayyanin. Hadis ini dalil syafaat Nabi itu terkadang muaqqatah. Jadi ada waktunya, ada batas waktunya. Sebagaimana zahir hadis ini. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya, kenapa Nabi membelah pelepah kurma menjadi dua, kemudian ditancapkan ke satu kuburan pelepah kurma yang lain di kubur yang lain? Maka jawab Nabi SAW, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan dengan ini akan diringankan siksa keduanya sebelum pelepah kurma ini kering. Berarti di sini dohir hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ini mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan waktunya, yaitu waktunya kapan siksa kubur kedua orang ini akan diringankan hingga pelepah kurma tersebut kering. Dan tadi yang ditancapkan adalah pelepah kurma yang masih basah. Berarti ini adanya syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, hirsus sahabah radhiyallahu taala anhum ala ma'rifatil hikmati fi fi'lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dalil yang menunjukkan antusias para sahabat untuk mengetahui hikmah dari setiap perbuatan Nabi. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lima fa'alta hada, wahai Nabi, kenapa engkau melakukan demikian? Ya, kenapa engkau melakukan demikian? Maka para sahabat itu orang yang semangat, orang yang antusias untuk mengetahui hikmah dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin adzan dulu, nanti saya lanjutkan sedikit terkait dengan hal ini. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan tambahan faedah untuk hadis ini. Sebagian ulama atau sebagian orang berdalil dengan hadis ini disyariatkan, yaitu seorang dia misalkan menancapkan pohon yang masih segar, pohon yang masih basah,
di kuburan atau menaburkan bunga yang segar di kuburan, yaitu di antara dalilnya adalah hadis ini. Itu tadi karena Nabi SAW beliau membelah pelepah kurma yang masih basah menjadi dua, kemudian menancapkannya di dua kuburan orang yang disiksa tadi. Dan Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan siksa dua orang yang ada di kubur ini diringankan sebelum pelepah kurma ini mengering. Jadi sebelum keduanya kering. Maka dari sini sebagian orang berdalil dianjurkan supaya seorang itu dia tidak disiksa dalam kuburnya, atau minimal siksa kuburnya itu diringankan, maka mereka menancapkan pohon yang masih segar atau bahkan menanam pohon di situ, ya kan? Atau menabur bunga di situ dengan alasan tadi. Maka kita katakan bahwasanya alasan yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena satu, bahwasanya keringanan adab kubur yang dialami oleh kedua orang tadi bukan karena pelepah kurma yang Nabi tancapkan, tapi karena doa dan syafaat dari Nabi SAW kepada mereka. Jadi bukan karena pelepah kurma yang Nabi tancapkan. Apa dalilnya? Hal ini dikuatkan oleh dalil yang lain, yaitu dari riwayat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW beliau mengatakan, inni marartu bi qabrain yu'addaban. Aku melewati dua kuburan yang dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Fa ahbabtu bi syafaati, dan aku ingin syafaatku itu an yarufaha anhuma, yaitu supaya keduanya diringankan. Madama al-gusnanu rutbain, selama kedua pelepah kurma tersebut masih basah. Maka di dalam hadis ini jelas, yaitu Nabi katakan bahwasanya adab keduanya itu diringankan dengan apa? Bisyafaati, dengan syafaatku. Maka ini berarti kekhususan beliau, ya. Jadi orang itu diringankan siksa kuburnya bukan karena kita berikan pohon yang masih segar atau taburan bunga, namun ini karena syafaat dari Nabi SAW. Tapi tadi dikatakan syafaat ini terkait dengan waktu. Dia tetap akan diringankan sisa kuburnya sampai pelepah kurma ini, selama pelepah kurmanya basah. Kalau sudah kering maka tidak lagi. Itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, anggapan mereka atau anggapan orang yang mengatakan bahwasanya pelepah kurma yang masih basah atau bunga yang ditaburkan itu akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meringankan adab dari penghuni kubur, maka ini bertentangan dengan firman Allah. Di antaranya Allah katakan di surah Al-Isra, tusabbahu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang tujuh, bumi yang dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Maka kata Allah, tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kalian sekali-kali tidak mengerti, tidak faham bagaimana tasbih mereka, dan Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan makhluk hidup senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pelepah kurma. Maka tidak terdapat bukti yang menunjukkan pelepah kurma ataupun bunga yang ditaburkan itu akan berhenti bertasbih jika kering. Ya, jika kering. Maka ini dalil yang tidak tepat. Alasan mereka kenapa kita taburkan bunga yang masih segar, ya, biarkan saja, itu karena bunga ini akan bertasbih, ya, selama dia masih basah. Kalau kering tidak lagi, ya, nggak ada dalil yang demikian. Kemudian alasan yang lain,
ini kasus yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kekhususan beliau, sehingga tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Ya, karena apa? Beliau tidak melakukan hal yang sama pada kubur yang lain. Jadi hanya Nabi lakukan di dua kubur tadi. Maka demikian juga para sahabat tidak pernah melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah melakukan hal yang sama kecuali ada salah seorang sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu taala anhu yang beliau berwasiat, ya, agar pelepah kurma diletakkan dalam kubur beliau, bukan ditancapkan, ya, diletakkan bareng dalam kubur beliau, yaitu dalam jasadnya. Namun perbuatan beliau maka kita katakan ini ijtihad beliau. Ini ijtihad Buraidah radhiyallahu taala anhu. Maka itu sekali lagi ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kemudian hal yang lain yang menunjukkan bahwasanya ini tidak bisa ditiru karena ini perkara gaib yang hanya Allah tahu dan Allah beritahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah beritahukan, dua penghuni kubur ini sedang diadab dan keduanya diadab sebabnya dua. Gak beres saat kencing, demikian juga karena dia namimah. Maka ini perkara gaib Allah beritahukan kepada Rasulnya. Adapun orang-orang yang dia misalkan menanam pohon yang tujuannya untuk tadi, ya, bukan menanam pohon yang tujuannya supaya orang yang ke kubur itu teduh, nyaman, bukan. Tapi tujuannya dengan niatan tadi, supaya diringankan siksa orang yang sedang dikubur. Ini tujuannya nih. Tapi kalau menanam pohon di kuburan tujuannya supaya rindang, orang yang ziarah kubur juga nyaman, nggak apa-apa. Kata para ulama nggak apa-apa. Namun kalau tujuannya tadi, ini yang bermasalah. Jadi kalau dianalogikan dengan hal tadi, mengklaim bahasanya, berarti kita seolah-olah mengklaim kita tahu perkara gaib. Kita tahu penghuni kubur ini sedang diadab. Ini seudon sama penghuni kubur ini. Jadi kalau kita ini orang yang diadab ini perlu kita dalam hal ini misalkan kita tancapkan sesuatu yang basah atau kita taburkan bunga, ya, maka seolah-olah kita tadi tahu perkara yang gaib bahwasanya penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita seolah-olah mencela penghuni kubur ini orang yang enggak benar sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, berdasarkan hal ini maka jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ketika kita misalkan pergi ke kuburan kemudian kita misalkan menaburkan bunga atau menancapkan pohon yang basah dengan niatan tadi, ya, dengan niatan bahwasanya harapan kita selama itu dia masih basah maka siksanya akan diringankan. Maka dengan alasan-alasan yang tadi, maka ini tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin demikian yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak. Ya, silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, maka untuk posisi ketika seorang dia buang air kecil, maka dalam hal ini dia boleh berdiri, boleh jongkok, ya kan, selama dia pastikan bahwasanya air kencingnya tidak menciprat ke badan atau bajunya. Seandainya menciprat ke badannya, maka dipastikan tahu dan dia bersihkan. Adapun terkait dengan apakah ada dalil khusus terkait dengan tata cara kencing ini, mungkin sebagian ulama sebutkan dengan jongkok yang seperti itu supaya mudah, tapi saya belum mengetahui kevalidan terkait dengan hadis ini. Maka kita kembalikan kepada asalnya, maka seorang dia boleh kencing dengan berdiri, boleh kencing dengan jongkok, ya kan? Dia ambil yang paling mudah untuknya. Dan terkadang orang itu kencing mudahnya berdiri, tapi dia pastikan itu bahwasanya tidak menciprat ke badan atau bajunya. Ya. Oleh karena itu ketika ada misalkan toilet, kemudian menyediakan tempat untuk buang air kecil itu modelnya berdiri, ya ini dipastikan saja bahwasanya di situ ya potensi untuk kena baju itu kecil, ya, untuk kena itu kecil. Nah, kalau potensinya kecil dan seorang menjaga dirinya, insya Allah tidak mengapa. Tinggal dijaga saja, jangan sampai terlihat misalkan auratnya, gitu saja. Tinggal dijaga, jangan sampai terlihat auratnya. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, maka ini tentu pertanyaan yang cukup sensitif, ya kan? Maka dalam hal ini ya kita sarankan apabila kita sudah belajar, sudah ngaji, maka kita tidak melakukan hal tersebut tentu lebih baik. Jadi kita tidak melakukan hal tersebut, maka ini tentu lebih baik berdasarkan beberapa alasan yang kita sampaikan tadi. Meskipun sekali lagi kita katakan sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, maka disyariatkan menancapkan tadi pelepah kurma yang basah, ya kan? Atau dikiaskan dengan hal ini menaburkan bunga dan seterusnya. Maka dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang cukup kuat sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, sebaiknya tidak melakukan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, mungkin cukup ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.